ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Fasak itu perbuatannya, fasik itu orangnya, fasikin itu jamaknya. Secara singkat, fusuk ini sifatnya, lawan dari taat namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh, singkat dan cepat saja. Ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Apa tadi lihat? Nah kalau sehari gak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji, dari masjid dengar ada tahrim, anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya nggak sanggup dengar. Kok kayaknya nggak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada 3 perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari 3 perbuatan ini, kalau dikerjakan itu maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? 1. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir namanya syahadat. Quran surat 7, catat ayatnya, Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Perhatikan. Maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua amalan penguatnya salat. Komitmen pokok asyhadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua. Yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbmu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana, la ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Nggak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam nggak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, asyhadu an la ilaha, itu komitmen. Maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya, ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong,
Ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat. Ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau dites ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. 2, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan, diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat sholat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Gak percaya silakan. Jangan anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, 1, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya, ya, bukan bilangannya, tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak? Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qurannya, itu udah otomatis. Otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda nggak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Sudah persamaan. Jelas? Nah, setelah itu nanti, kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya. Dari mulai belajar baca, belajar pahami, sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. 1. 2. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhwak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa, itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian, salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di Majlis Ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, mazhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan
dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara. Harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita, yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak, makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya di kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat, teman-teman. Besok itu kembali. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang senang merusak. Fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya, mencuri merusak tidak? Merusak. Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain. Jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu dan sebagainya. Jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti nggak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal. Namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya, singkatnya dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah menjadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli, jadi kami itu punya pelajaran salah satunya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan-gerakan orientalis, tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tertukar-tukar nggak selesai-selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul huwallahu ahad, sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu. Astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, nggak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Anda mahasiswa jangan nyontek. Jadi mahasiswa yang jujur. Bekerja yang benar, belajar yang benar. Masuk kelas disiplin. Nanti kalau Anda udah jadi ahli Quran, Anda akan menikmati bagaimana Anda menuntut ilmu. Jadi senang belajar itu, nikmat, nyaman. Ya, dan potensi Anda akan muncul, menapak ke bumi, terhubung dengan Allah dengan sangat kuat. Energi potensial begitu kan? EP sama dengan M dikali G kali H kan? Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, gitu kan? Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height, tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar. Tinggal Anda rubah itu menjadi kinetik. EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. M kalikan V kuadrat. Usaha Anda nggak akan banyak lagi, cukup setengah, tapi percepatannya banyak. Kalau Anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas, gabungkan potensial dengan kinetik, maka dia menjadi energi mekanik. IM sama dengan EP dikalikan EK. Anda fisika belajar nggak sih?
Mana yang ITB jurusan fisika? Betul nggak ini? Hah? Betul nggak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, mesti ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik. Ya kan? W sama dengan apa rumusnya? P dikalikan T kan? Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya, waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu, ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba. Quran surah 7 ayat 34. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tanamkan jarak dengan kuat, atur kecepatan dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T. Halo? Saya senang fisika itu. Saya masih senang belajar baca sekarang. Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku, yang saya beli itu fisika, kimia, modul-modul sekolah gitu, saya pelajari lagi, saya lihat-lihat. Kenapa? Karena Allah mendesain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji, dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan. Allah menetapkan nih, kan fisika itu membaca alam kan? Bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi, di laut dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulul albab. Itu melihat, meriset, menghitung, maka memunculkan ilmu. Nah ilmu ini itu untuk melihat, meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah. Benar nggak seperti yang Allah firmankan? Makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Di semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi nggak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat tuh. Ngapain pintar-pintar nggak kenal Tuhan? Ya, kalau cuma untuk dunia, maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, sehingga ketika pulang Anda punya kebanggaan insya Allah. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fasik. Ada 3 maksiat utama. Masih ingat satu apa? Melanggar komitmen utama dengan Allah. Apa komitmen yang paling pokok? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, wa asyhadu anna. Bagaimana cara menjaganya dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an. Apalagi kalau rajin jamaah, tidak pernah imam membaca dalam salat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan. Yakin itu. Karena imam tuh kadang begini, udah menyiapkan ayat, tapi ketika sudah takbir, kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78 sampai 81. Tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah, yang muncul apa? Az-Zariyat. Ayat 1 sampai ayat ke-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau Anda ngaji pulang ke rumah, lihat lagi. Di antara Anda pasti ada yang mengatakan, ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena desainnya begitu. Kedua, jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan? Disambungkan. Contohnya, hubungan antara anak dengan siapa? Orang tua. Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan, pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi. Kalau Anda pelajar, jadi pelajar yang baik. Jadi pengajar, dosen, pengajar yang baik. Jangan merusak murid. Hati-hati. Kalau Anda bekerja yang benar, jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan.